بارك الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأوصيكم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Jamaah salat Jumat kaum muslimin zumratul mukminin rahimakumullah, kita bersyukur atas nikmat yang melekat pada diri kita. An-ni'mah mausulah ila syukur, karena nikmat ini hubungannya sangat erat dengan syukur. Wa syukur mausulah ilal mazid, dan syukur ini hubungannya sangat erat dengan tambahan nikmat. Artinya Allah akan selalu tambahkan nikmat selama hamba itu bersyukur kepada Allah SWT. Dan Allah sudah memberikan dua jalan, inna hadainahus sabila imma syakira wa imma kafura, jalan syukur ataupun jalan kufur. Kalau kita milih syukur maka terus Allah akan berkahi dan Allah akan tambah nikmat itu. Tapi kemudian ketika kita kufur, yaitu menggunakan nikmat tidak sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan nikmat, maka Allah akan berikan adab. Sebagaimana dalam hadis Nabi mengatakan kullu ni'matin la yuqarribuna ila Allah falakum minal bala'ah, semua nikmat yang tidak menjadikan kita tambah dekat dengan Allah SWT maka itu menjadi malapetaka. Maka kita semuanya mendapatkan nikmat yang terbesar di dunia karena Allah berikan kesehatan dan kecukupan rezeki. Kemudian kita semua juga diberikan nikmat yang sangat besar di akhirat karena kita diberikan keimanan dan berdinkan Islam. Nabi menjelaskan man kana musliman wa badanahu fil afiyah, siapapun manusia yang berdinkan Islam dan badannya sehat, faqad istama'a sayyidun ni'amid dunya wa sayyidun ni'amil akhirah, maka dia sudah menggabungkan nikmat yang besar di dunia dan nikmat yang besar di akhirat. Wa sayyidun ni'amid dunya sehat, karena nikmat yang paling besar di dunia kesehatan. Wa sayyidun ni'amil akhirah al-Islam, dan nikmat yang terbesar di akhirat adalah Islam. Siapa yang mati tidak membawa Islam maka dipastikan dia rugi, dan rugi di akhirat itu artinya neraka, karena di akhirat tempatnya cuman surga dan neraka. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang kedua salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang konsekuensi dari salawat, kata Fudail bin Iyad, adalah ittiba'us sunnah. Dia selalu mengikuti sunnah dan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Karena semua amal kita ketika tidak selaras, tidak sesuai dengan Nabi, maka pasti tertolak. Beliau mengatakan al-amal idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam tuqbal. Amal walaupun ikhlas tapi enggak benar, enggak diterima. Kemudian kebalikannya, al-amal idza kana shawab wa lam yakun khalisan lam tuqbal. Amal walaupun sudah benar tapi enggak ikhlas, maka enggak diterima. Karena diterimanya amal, kata beliau, tuqbalul amal khalisan shawaban, ikhlas dan benar. Khalisan makana lillah, yang disebut ikhlas manakala semata-mata untuk Allah. Was-shawab, kemudian yang disebut benar, standar benar ini bukan perasaan kira-kira atau kebanyakan orang, tapi beliau mengatakan makana ala sunnah, manakala amal itu di atas sunnah. Sehingga kalau amal itu ada sunnahnya, walaupun semua orang meninggalkan, maka pasti amalan itu adalah benar. Dan kebalikannya, ketika memang tidak ada sunnahnya, walaupun semua orang mengerjakan ataupun perasaan kita dianggap benar, maka itu tentu salah, karena kebenaran tidak berpihak kepada banyaknya orang. Bahkan Allah mengatakan wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, yudilluka an sabilillah, itu justru yang akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Kenapa? Allah mengatakan ayyattabi'una ila dhann, karena kebanyakan manusia ngikuti kira-kira dan tidak berlandaskan dalil. Yang ketiga, kami wasiatkan kepada sidang Jumat umumnya dan kepada khatib khususnya untuk bertakwa, meningkatkan terus ketakwaan kepada Allah SWT. Karena Imam Hasan Al-Basri mengatakan at-taqwa khairu zadatin wa khairu libasin wa khairu wasiatin. Takwa ini adalah sebaik-baik bekal, karena siapa yang mati tidak membawa takwa itu seakan-akan nyebrang lautan tanpa perahu. Sebagaimana dijelaskan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan man dakhala qabrin bila zadatin fa ka'anna marraqiba bahrin bila safinatin. Siapa yang masuk kubur dan dia tidak membawa takwa, maka seakan-akan nyebrang lautan tidak punya perahu, artinya dia pasti celaka. Kemudian takwa juga disebut khairul libasin, sebaik-baik pakaian, karena setampan sekaya apapun
pun ketika tidak bertakwa maka rendah di sisi Allah, dan kebalikannya ketika dia bertakwa walaupun miskin, walaupun bukan pejabat sekalipun, maka dia akan dimuliakan oleh Allah SWT, karena kemuliaan letaknya pada ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Seorang istri bisa jadi lebih mulia dibanding suaminya kalau dia lebih bertakwa, atau anak bisa lebih mulia dibanding bapaknya kalau anak lebih bertakwa. Yang ketiga, takwa adalah khairu baqiyatin, sebaik-baik tinggalan untuk keluarganya. Karena siapa yang meninggalkan emas, harta, perak dan sebagainya tapi tidak bertakwa, maka itu nanti justru memberatkan hisabnya pada hari kiamat. Kebalikannya, ketika orang tua meninggalkan ketakwaan kepada anaknya, walaupun mungkin tidak mewariskan harta, pekarangan, rumah dan sebagainya, maka ketakwaan itu yang menjadikan rezeki untuk anak-anaknya. Maka kita jangan sampai kemudian meninggalkan harta yang begitu banyak tanpa ketakwaan. Nanti harta digunakan untuk maksiat, maka orang tua sama saja memfasilitasi maksiat untuk anak-anaknya. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, maka inti dari ketakwaan ini paling tidak sederhana yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud adalah beliau mengatakan minimal terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, ayyuta' wa la yu'sa, dia selalu taat dan tidak maksiat. Apa yang Allah perintahkan jalan, apa yang Allah larang tinggal. Kemudian yang kedua, yushkar wa la yukfar, ketika dapat nikmat dia syukuri dan dia tidak kufur, yaitu menggunakan nikmat ini untuk mendukung ketaatan. Karena memang sebetulnya semua nikmat ini Allah ciptakan adalah untuk mendukung ibadah. Kalau antum teliti, kalau Allah ciptakan kita semata-mata untuk ibadah, ternyata semua yang ada di alam semesta ini mengerucutnya dan tujuannya juga untuk mendukung ibadah. Bahkan andai kata bukan karena ibadah, Allah tidak ciptakan bumi, langit, air, pakaian dan sebagainya. Kalau kita lihat contoh Allah menciptakan pakaian, itu bukan hanya untuk sekedar pamer-pameran atau untuk modis saja. Allah mengatakan wa anzalna libasan liwari sawatikum warisatan. Kami turunkan pakaian untuk nutup auratmu dan untuk menyempurnakan ibadah. Kemudian Allah ciptakan bumi, tanah. Ini juga bukan hanya sekedar untuk ditempati. Allah mengatakan wa ju'ilatil arda tahuran wa masjidan. Allah jadikan bumi ini sebagai tempat bersuci dan tempat untuk sujud, artinya untuk ibadah. Kemudian kita lihat Allah ciptakan air, ternyata ayatnya bukan hanya sekedar untuk minum saja. Allah mengatakan wa nunazzilu minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit air liyutahhirakum bih, untuk taharah. Taharah artinya untuk mendukung ibadah. Bahkan Allah ciptakan makanan, rezeki, buah-buahan, itu ternyata tujuannya juga untuk mendukung ibadah. Allah mengatakan kulu minat thayyibat, makanlah rezeki yang baik-baik yang aku ciptakan, wa'malus sholihat, kemudian beramal solehlah kalian. Bahkan Allah ciptakan semuanya, termasuk Allah ciptakan kendaraan. Allah mengatakan liya'lamallahu may yansuruh, dengan kendaraan itu mana di antara kita bisa menolong agama Allah. Allah ciptakan besi, itu juga untuk menolong Al-Quran. Kalau kita lihat dalam surat Al-Hadid, Allah mengatakan laqad arsalna rasulana bil bayyinat, kami turunkan kepada para nabi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa anzalna alaikumul kitab wal mizan, kami berikan kepada nabi Al-Quran dan As-Sunnah. Wa anzalna alaikumul hadid, dan aku turunkan besi. Apa fungsinya? Fihi ba'san sadid, di situ banyak manfaat untuk manusia, tapi di situ Allah mengatakan waliya'lamallahu may yansuruh, maka dengan besi itu Allah pengen menentukan mana di antara kalian yang bisa menolong agamanya, sehingga dengan besi ini kemudian bisa menjadikan tegaknya Islam. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, qiyamul Islam bi kitabul hadi was sayfun nasir, sesungguhnya tegaknya Islam itu dengan Al-Quran yang memberikan petunjuk dan pedang yang melindungi. Sehingga ad-da'wah bil lisan wa bis sayf, dakwah itu dengan lisan dan dengan pedangnya. Jamaah rahimakumullah, kita juga perlu bersyukur atas semua nikmat yang terus Allah berikan tanpa henti. Maka paling tidak bentuk syarat dari takwa yang tadi disebutkan, yang pertama taat tidak maksiat, yang kedua ayushkar wala yukfar, yang ketiga ayasbir wala yashka, kalau kena musibah ya sabar, tidak kemudian ngomel-ngomel, karena ketika enggak sabar justru ruginya double, ya, dia dapat musibah, pahalanya hilang, kemudian dosanya tetap dan musibahnya juga tidak hilang.
Makanya ketika sabar kebalikannya, Allah berikan pahala yang sebanding dengan musibahnya, Allah ganti yang lebih baik untuk dirinya. Sehingga doa ketika kita kena musibah, Allahumma ajirni fi musibati, ya Allah berilah pahala atas musibah yang menimpaku, wa akhlifni khairam minha, kemudian berilah aku ganti yang jauh lebih baik. Kemudian syarat yang terakhir beliau mengatakan adalah ayuzkar wala yunsa, selalu zikir dan dia tidak lupa. Zikir ini merupakan kuncinya kemenangan, kunci kebahagiaan. Allah mengatakan walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman dijamin jiwanya tenang. Tapi di situ ada kaitannya dengan zikir. Di sini ayat ini menjelaskan orang mukmin dijamin dia akan tenang, tidak bingung, khawatir, sedih, stres dan sebagainya. Kenapa? Karena iman ini menjadikan dia mulia. Iman itu mendapatkan intinya nikmat. Ibnu Taimiyah membagi nikmat ini ada dua, usulun nikmah, nikmat inti, yang kedua adalah furu'un nikmah, nikmat cabang. Kalau duit, harta, kendaraan, rumah dan sebagainya itu nikmat cabang. Karena orang kafir juga dikasih, orang kafir juga punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, punya duit, punya anak, punya istri. Tapi kalau iman ini Allah tidak berikan kecuali hanya orang-orang yang dicintai. Nabi mengatakan inna wa yu'tid dunya ala ma yuhibbuhu wa ma la yuhibbuhu. Allah memberikan nikmat kepada orang yang disenangi sama yang enggak disukai. Wa inna wa la yu'til iman, tapi Allah enggak memberikan iman ini kecuali hanya orang-orang yang dipilih dan yang dicintai, sehingga dia dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena lawan dari iman adalah kafir, dan orang kafir itu betul-betul enggak ada nilainya. Bahkan Allah mengatakan inna syarrad dawab, binatang melata, makhluk binatang yang paling jelek di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang kafir, alladzina hum la yu'minun. Penyebabnya mereka tidak punya iman. Sehingga penentu tinggi dan rendahnya manusia itu karena keimanannya. Makhluk yang paling mulia manusia kalau punya iman, dan makhluk yang paling rendah juga manusia ketika imannya hilang. Cuman orang-orang yang beriman kadang-kadang dia masih stres, khawatir, bingung. Ternyata di situ kaitan penentunya adalah zikir. Dia ketika banyak zikir maka dijamin semakin tenang jiwanya. Jamaah rahimakumullah, para ulama termasuk saya nukilkan keterangan Ibnul Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ighatsatul Lahfan. Beliau mengatakan bentuk zikir ini yang menjadikan penentu jiwa kita semakin tentram, tenang, ini ada 6 jenis. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran disebutkan zikir ini ada 6 makna. Yang pertama, zikir itu artinya adalah solat. Karena Allah mengatakan idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Kalau dikumandangkan untuk solat segera zikir. Maka tafsir zikir dalam ayat tadi adalah solat. Sehingga kalau sedih obatnya adalah solat. Nabi kalau sedih nyuruh Bilal untuk solat. Ya Bilal arihana bis sholah. Wahai Bilal gembirakan hatiku dengan solat. Maka ketika sedang mengalami ujian apapun maka selesaikan dengan solat. Karena Allah mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar, solat sebagai penolong kita. Sehingga kalau solatnya baik maka semuanya dijamin akan diberikan kebaikan. Makanya banyak sekali keutamaan yang Allah berikan. Ketika dia solatnya bagus akan dibaguskan rezekinya, akan dibaguskan hatinya, dilapangkan rezekinya semuanya. Allah mengatakan orang yang solatnya baik akan dimudahkan rezekinya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu solat dan enggak usah khawatir masalah rezeki. Nahnu narzuquka. Aku cukupi rezekimu. Kemudian solat juga selalu dikaitkan dengan kesuksesan hidup. Sehingga panggilan solat hayya 'alas shalah sambungannya dengan hayya 'alal falah. Syekh Utsaimin mengatakan falah artinya an-najah, bahagia, sukses. Kemudian as-sa'adah, ketentraman, al-fadilah, rezeki, husulul matlub, tercapai tujuan. Artinya kalau antum pengen sukses, pengen beruntung, pengen rezeki lancar, pengen tercapai semua tujuan, terhindar dari semua resiko, Allah mengatakan perbanyaklah solat. Makanya ketika beliau menjelaskan hadis bahwa orang yang solat berjamaah di masjid itu akan diberikan 27 derajat, beliau mengatakan yang didobelkan 27 itu tidak cuma pahalanya tapi kesuksesannya, kemudian kebahagiaannya, termasuk juga fadilah rezekinya, dan termasuk
juga semua bencana-bencana akan dihilangkan berkali-kali lipat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut beliau tafsir dzikir adalah Al-Qur'an. Maka nama lain Al-Qur'an adalah Az-Zikru. Allah mengatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra." Aku turunkan kepada kalian Al-Qur'an, yaitu Az-Zikru, wa inna nahnu lahafidun. Ini juga menjadi dalil bahwa letak ketentraman orang beriman dijamin tenang dengan dzikir, artinya dengan Al-Qur'an. Sehingga Al-Quran itu Allah langsung sebutkan secara nyata dengan kalimat zikir di dalam surat Toha. Man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling dari zikir, artinya berpaling dari Al-Quran, fa innallahu ma'isyatan donka, maka pasti hidupnya akan susah, akan disempitkan hidupnya. Makanya ketika ada murid konsultasi kepada Ibnu Taimiyah tentang galau, stres, kemudian perasaan bosan hidup dan merasa hidup itu sempit, apa kata beliau? Beliau mengatakan, ma ra'aitu tagdilil qalbi wa tatminus sa'adah wa taqwiyatul jismi illa biddawamin adhar illa qaulillah. Saya itu enggak pernah melihat ada sesuatu yang bisa menenteramkan jiwa, bisa menguatkan fisik, bisa melapangkan hati, kecuali terus dengan banyak memandang kalam Allah. Sampai muridnya tanya, bidawamin adhar, masa cuma memandang? Beliau mengatakan itulah Al-Quran, baru dipandang saja bisa menghidupkan hati, bisa memberikan ketentraman yang luar biasa, apalagi kemudian ditadaburi dan dibaca. Makanya Al-Quran itu menjadi nyawanya kita. Nabi mengatakan, al-jahilu bil Quran kana arwahuhum qabla mautihim mautun wa kana ajsamuhum qabla kuburihim kuburun. Sesungguhnya orang-orang yang belas enggak pernah tersentuh Al-Quran, dalam kerongkongannya enggak pernah baca Quran, maka rohnya sudah mati sebelum dia mati, dan jasadnya sudah menjadi kuburan sebelum dia dikubur. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian beliau menjelaskan yang ketiga, tafsir dzikir dalam ayat tadi itu adalah zikir yang dimaksud itu thalabul ilmi, atau kita tadabbur, mendalami ilmu agama. Makanya majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Orang yang berilmu disebut juga ahlu zikir. Allah mengatakan fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlu zikir. Itu bukan tukang tahlil, tukang kalimat-kalimat itu yang dimaksud dalam ayat ini. Ahlu zikir itu artinya adalah ahlul ilmi, para ulama. Sehingga majelis zikir itu disebut juga majelis ilmu. Majelis ilmu disebut dengan majelis zikir. Maka letak ketentraman itu ketika kita hadir di majelis ilmu, karena Allah turunkan berkahnya. Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah, siapapun manusia yang mau kumpul di rumah Allah, yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum, dia mau membaca kitab Allah dan kemudian mau mengkaji isi Al-Quran tadi, illa nazzalat alaihimus sakinah, Allah turunkan ketentraman. Artinya dengan ngaji Allah berikan ketentraman jiwa. Kemudian yang keempat, tafsir dzikir dalam ayat tadi, kata Ibnul Qayyim, itu artinya adalah ketika kita mau tadabbur alam atau rihlah atau kemudian tasliyah mubahah. Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ard, penciptaan langit bumi, ada pergantian siang dan malam, keajaiban-keajaiban alam semesta itu menjadi ya tanda-tanda keajaiban Allah. Alladzina yadhkuruna Allah, bagi orang-orang yang mau zikir. Artinya zikir itu dengan melihat alam semesta, dia keliling-keliling, sering safar, sering rihlah. Kata Imam Syafi'i, orang yang sering rihlah, sering safar, sering tadabbur, maka diberikan 5 keutamaan. Pertama, akan ditambahkan rezeki dan kekayaannya. Yang kedua, akan ditambahkan ilmu dan pengalamannya. Yang ketiga, akan ditambahkan rasa senang dan kebahagiaannya. Yang keempat, akan ditambahkan ilmu dan pengalaman. Dan yang kelima, ditambahkan relasi dan teman-temannya. Sehingga ukuran rezeki, ukuran teman, ukuran pengalaman, ukuran kesuksesan itu diukur dari banyaknya tempat yang dia kunjungi. Maka ciri khas orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang Quraisy, dimuliakan Allah Ta'ala karena rihlahnya. Li'ila fi Quraisy, kata Allah, betul-betul kebiasaan orang Quraisy rihlatas syita'i was shaif, dia terbiasa rihlah musim panas dan musim dingin. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kelima, tafsir dzikir dalam ayat tadi itu adalah dengan melakukan ibadah ataupun ketaatan kepada Allah. Makanya Allah mengatakan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kemudian dunia anak kita melalaikan kamu dari zikir, artinya melalaikan dari ketaatan atau ibadah kepada Allah. Makanya
melakukan ibadah atau ketaatan itu melapangkan hati. Makanya disebutkan juga dalam salah satu qaul dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan albirru, amal kebajikan atau amal ketaatan ibadah, yuhsinul waji, itu bisa membaguskan wajah, wa nurul akli, kemudian memberikan pencerahan pada akalnya, wa yasrah sadri, melapangkan hatinya, kemudian wa tajlibur rizki, mendatangkan rizki, wa hubbu ghairihi, dan dia disukai banyak orang. Sehingga kebalikannya, kalau maksiat itu menggelapkan pikirnya, menjelekkan wajahnya, menyempitkan hatinya, dan menghalangi rizkinya. Kemudian yang terakhir yang beliau sebutkan tafsir zikir itu adalah zikir pagi sore dengan banyak menyebut kalimat Allah, tahmid, takbir, ya zikir-zikir yang biasa. Sebagaimana Allah mengatakan fadzukurullaha ghuduwa wa ashiya, hendaklah kamu selalu ingat Allah, zikir pagi dan zikir di waktu sore, maka dijamin akan dilapangkan hati kita. Kita bandingkan orang yang terbiasa zikir dengan tidak, dari kebiasaan, kewibawaan, kedewasaan, kemudian ketenangannya begitu jauh dengan orang-orang yang enggak pernah zikir. Sama-sama ustadz, sama-sama tokoh, sama-sama aktivis yang terbiasa zikir dengan tidak, itu perbedaannya jauh. Nabi mengatakan masalul ladzina yadhkuruna wa wal ladzina la yadhkurun kamasalil hayyi wal mayyit. Gambaran orang yang zikir sama tidak itu seperti hidup dan mati. Kita mengharapkan untuk selalu banyak mengingat Allah Ta'ala, zikir dalam keadaan apapun, berdiri, duduk maupun berbaring. Kita mohon pada Allah Ta'ala untuk diberikan kemudahan, dihilangkan keburukan-keburukan pada diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah alladzi balagha risalah wa adala ummanah wa nassahal ummah wa jahada haqqa jihadihi. Faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ansur ihwanal muslimin fi kulli makan wa zaman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Qimussalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna